Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. kawan pajak, selamat pagi, siang, sore. Oke, dimanapun kawan pajak berada ya kak ya. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin. selalu semangat nih ngejalanin kegiatan sehari-hari. Karena kalau sekarang lagi musim hujan ya Kak Ari ya. Iya. Dan nggak mesti ya hujannya bisa pagi, bisa siang, bisa sore gitu. Oke. Kita juga harus menyesuaikan nih sama cuaca. Iya. Oke. Kawan pajak mungkin yang baru pertama kali lihat video YouTube, kanal YouTube Lapak Mato, selamat datang, selamat menyaksikan. Di sini channel YouTube ini akan membahas terkait mungkin update-update tentang perpajakan ya Kak Ari. Oh iya, Betul. sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu Kak. Oke. Saya udah biasa kita ya muncul ya. ya kawan pajak, perkenalkan saya Elfriana. Dan saya Ari ya. Sama-sama Ari. sih kita ya, sama aja. Sama-sama di kantor KPP Pratawa Bojonegoro sebagai penyuluh Oke, pajak. Penyuluh pajak, tugas kita ya memberikan penyuluhan ya kak ya. Penyuluhan dan pengetahuan lah insya Allah ya, terkait tentang perpajakan dan apapun ini, termasuk yang mungkin yang lagi yang lagi rame, yang lagi viral, atau yang lagi hangat di masyarakat ataupun di sosmed ya Kak Arya. Betul sekali. Oke, kalau sekarang mungkin yang kita bahas itu ini ya Kak, yang mungkin jadi perhatian masyarakat itu terkait beberapa modus penipuan ya Kak. Betul. Nah ini kan kayaknya rawan ya, maksudnya dari segi wajib pajak yang mungkin kurang bisa mengakses peraturan maupun betul. Kontak ke kantor pajak itu sendiri kan. Kalau misalnya dapat info di SMS atau WA terkait data-data pajak atau tunggakan pajak kan rada ketar-ketir ya Kak ya. Langsung deg-degan ya. Dan itu masih berlangsung gitu sampai sekarang gitu loh. Iya benar banget Kak. Udah sangat lama terjadi, udah dari pertengahan tahun sebenarnya. Cuman belakangan ini kembali marak lagi gitu, dan lebih banyak lagi kayaknya ya. Lebih banyak lagi ya Kak ya. Apa jenis penipuannya gitu. Jadi mungkin kita nanti akan bahas ya beberapa bentuk ya. Mungkin beberapa bentuk ya. Bentuk terus gimana kalau misalnya wajib pajak atau kawan-kawan pajak ini ya semoga jangan ya. Cuma kalau tapi kan kita juga nggak bisa menutup kemungkinan. Betul. Tahu-tahu dapat WA atau dapat email, itu gimana sih cara atau telepon kita ya. Atau telepon ya. Gimana caranya kita menyikapi atau menindaklanjuti hal tersebut ya Kak Ari ya. Betul sekali. Mungkin di awal Kak, ini sebenarnya dari tipe-tipenya nih yang biasa diterima wajib pajak nih yang apa aja sih Kak? Kalau yang berdasarkan pernah saya lihat sendiri ya, Kak Vivi, baru kemarin ya, itu saya kan lagi di depan lagi jaga, itu ada seorang bapak-bapak ya, dalam tanda kutip sudah parubaya ya, maksudnya sudah dewasa, udah bapak-bapak. Dia mendapatkan email. Ya, mendapatkan email. Jadi bentuknya email. Memang mohon maaf sebelumnya kalau memang data kita kan memang sempat bocor ya dia. Kayak Vivi ya. Nah, sempat bocor dan semua itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, kita juga nggak tahu dapat data dari mana gitu kan. Tiba-tiba dia sudah mengirimkan email isinya nama lengkap, NPWP. Nah, kemudian ada di situ dia memberikan keterangan bahwasanya ada menerbitkan surat ketetapan. Nah, surat ketetapan itu adalah surat ketetapan pembayaran pajak gitu. Nah, dia datang ke sini konfirmasi ke saya, terus saya bilang ya sudah jelas itu kalau penipuan, karena emailnya pun ini saya kemarin lihat tuh emailnya tuh nggak jelas gitu. Jadi kayak saya lupa tepatnya gimana, cuman pokoknya DJP itu kan tidak pernah ya mengirimkan email yang langsung domainnya pajak.go.id ya. Ya mungkin mengingatkan SPT tahunan saja mungkin kan, nggak pernah kalau misalkan nyuruh bayar lewat email itu kan insya Allah nggak pernah tuh. Nah, di situ domainnya bukan pajak.go
.id. Domain yang itunya ya Iya, Kak ya. @-nya itu loh. @-nya, Istilahnya itu belakangnya itu kalau misalkan dia Gmail lah atau Yahoo bukan pajak.go.id, nah itu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, jadi itu insya Allah pasti penipuan ya. Terus kemudian dia dibilang juga di email itu dia memberikan nomor WA kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan. Gitu. Itu dari email ya Kak ya. Ini yang barusan kemarin banget itu. Oke, jadi kalau dari email itu yang harus diperhatikan adalah domainnya itu sendiri ya Kak Ali. Itu harus dari pajak.go.id. Okay. Dan pajak pun tidak pernah mengirimkan ya surat ketetapan lewat email gitu loh. Email. Dan memberikan istilahnya kayak surat ketetapan lewat email dan harus segera menghubungi gitu untuk memenuhi email tersebut gitu. Terus kemudian ada juga yang pernah chat saya, teman saya sendiri, itu temannya dia, ini masih muda nih kalau ini. Oh ini masih muda. Ya, itu lewat WA. Nah WA-nya juga sama berisi tentang data, kemudian di bawah ada istilahnya kayak seperti aplikasi ekstensinya APK. Itu data-datanya lengkap Kak? Data lengkap juga, namanya lengkap, NPWP-nya lengkap ya. Kemudian ada ekstensi APK-nya. Nah, teman saya cerita bahwasanya dia itu temannya teman saya ya, itu cerita bahwasanya dia tidak mendownload tuh, nggak didownload tapi dibales sama dia. Sementara waktu itu dia disuruh mentransfer untuk materainya aja, karena mungkin cuman 10.000 ya. 10.000 akhirnya temennya temen saya tetap transfer. Nah jadi transfer ke dia, ke rekening dia untuk membeli materai, intinya gitu. Untuk istilahnya modusnya adalah menolong dia untuk mengurusi perpajakan ini gitu. Nah setelah itu teman saya bilang ke teman saya bilang ke saya, terus saya bilang ini penipuan, jangan dilanjutkan gitu. Untung baru beli materainya. Betul, dulu baru ya, transfer materai gitu. Jadi modusnya tuh berarti kan banyak ya, macam-macam ya, kayak dari email. Iya mungkin untuk meyakinkan gitu, dikasih ini dulu materai nih, ini lo materai gitu mungkin ya. Kita juga nggak tahu. Untungnya habis itu tanya ke saya, terus saya bilang jangan dilanjutkan, nanti takutnya disuruh transfer dan lain-lain gitu. Baik. Terus juga kalau saya boleh cerita juga Kak, ini teman saya juga dia via WhatsApp Kak. Makanya tadi saya konfirmasi di awal datanya lengkap Kak, soalnya teman saya ini juga dia dapat WA, isi dari WhatsApp-nya itu benar-benar datanya dia, nama usahanya, pokoknya data-data dia benar. Terus kemudian yang bisa saya, mungkin kan dia juga nge-forward pesan itu ke WhatsApp saya toh, jadi saya teliti lagi kalau misalnya di atas itu bisa di ini kok teman-teman atau kawan pajak tuh penulisan resmi Direktorat Jenderal Pajak itu bisa. Iya, betul. Pokoknya kalau sudah mengacu untuk pembayaran atau mengklik-klik link atau aplikasi itu ya Kak, itu harus udah pasti. Itu sudah pasti. Sudah pasti penipuan ya Kak Arya. Itu yang kedua berarti ya. Yang pertama tadi email ya. Teman-teman kawan pajak ya, yang pertama email, yang kedua WhatsApp. Karena kita kan sekarang pasti punya WhatsApp ya, semua orang kan pasti punya WhatsApp. Jadi yang disasar adalah WhatsApp. Ada lagi tuh telepon. Telepon pernah ada pengalaman Kak penipuan di telepon? Enggak, kalau saya pernah dengar pengalaman langsung dari teman saya nggak pernah, cuman kita pernah dibahas juga nih dari beberapa media sosial. Di Twitter ada, di Instagram juga ada, bahkan telepon ini yang apa ya istilahnya, dia itu gimmicknya banyak dan sasarannya adalah memang yang sudah istilahnya yang sudah dewasa dan bapak-bapak ibu-ibu gitu loh. Itu kan betul ya, karena kan memang dengan mohon maaf ya usia segitu kan mungkin khawatirnya lebih gitu ya. Penipuan kan banyak terjadi ke sana gitu loh, ke bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Nah dia telepon bahwasanya tiba-tiba mengancam izin usahanya akan dicopot kalau misalkan tidak membayar pajak ini gitu, intinya gitu. Nah
dia diancam, dan itu di hari Sabtu Minggu, Kak Vivi. Pas ini ya Kak. Ya Kak, Sabtu Minggu kan kalau dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak kan kita kantornya kan libur ya. Libur ya Kak. Nah betul. jadi kemungkinan wajib pajak atau kawan pajak untuk mengkonfirmasi ke kantor pajak kan jadi lebih kecil nih. Iya, Ya kan? nunggu Jadi hari lebih Senin kecil. dulu. Nunggu hari Senin dulu. Nah, jadi dia nyasarnya di hari Sabtu Minggu. Dia telepon bahwasanya ada pajak yang harus dibayar, dan kalau tidak dibayar, izin usahanya nanti ditutup. Nanti bapak sama ibu nggak bisa usaha lagi dan lain-lain. Nah itu kan timbul tuh kepanikannya tuh kan. Betul, Nah Kak. ini yang mungkin saya pernah baca juga di Twitter tuh sampai puluhan juta sampai transfer kayak gitu-gitu tuh dari telepon ini, karena memang dia gimmicknya kan lewat suara ya. Suara itu kan audio itu kan lebih istilahnya lebih masuk ya. Kekhawatiran itu pasti lebih terjadi di audio gitu loh. Kalau misalkan tulisan aja gitu kan kita masih bisa handle dengan tanya-tanya, dan kalau sudah telepon kan dia urgensinya juga lebih urgensinya ini ya lebih Kak, menakutkan ya. lah kalau Betul. misalkan kita membayangkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada telepon seperti itu sudah jelas juga, apalagi Sabtu Minggu ya Kak Vivi. Apalagi Sabtu Itu Minggu sudah ya jelas. Kak ya. Itu pasti Betul, bukan betul. dari DJP. Kantor pajak ataupun DJP ataupun kantor pusat segala macam ya Kak ya. Baik. Itu tadi pertama dari email, dari SMS, dari telepon. Terus juga ini kalau misalnya dari peraturan yang terbit juga untuk mewaspadai kalau ada modus penipuan yang istilahnya perekrutan ya Kak. Rekrutmen ya? Rekrutmen itu juga agak gimana ya Kak. Sekarang kan juga lagi mungkin ini udah lama sih ya gitu, sebenarnya Kak ya, cuman takutnya terjadi lagi gitu ya. Jadi dia seolah-olah ada rekrutmen pegawai kantor ya. Pegawai kantor, iya. Modusnya disuruh transfer juga. Transfer dulu. Ya, daftarnya gitu. tuh ada transfernya gitu. Itu yang mungkin, tapi insya Allah kalau ini sudah jarang terjadi. Cuman kan yang paling menakutkan itu ya yang ini tadi tuh, yang tadi via membayar email, itu ya via sudah WhatsApp, banyak sekali korbannya kan. Makanya telepon. di kita di DJP itu pun kalau misalkan nanti kawan pajak ada nomor yang mencurigakan seperti itu, karena intinya kawan pajak kalau misalkan kita membayar pajak kan sudah jelas ya mekanismenya ya Kak ya. Pertama, kita bayarnya nggak pernah ke rekening pribadi kan ya. Orang pribadi. Jadi kita kan pasti bayar pajak itu kan melalui billing. Betul. Billing yang langsung masuk ke kas negara, dibayarkan di semua bank, m-banking, kantor pos. Nah seperti itu. Jadi tidak ada yang pernah membayar ke rekening apalagi atas nama pribadi atau PT katakanlah atau CV. Nah itu juga nggak pernah gitu ya, karena kan ini dari instansi pemerintah, semua pembayaran pajak langsung masuk ke kas negara. Itu poin yang paling di ini ya, kayak di apa namanya, harus diingat-ingat ya. Harus diingat-ingat pokoknya kalau ada orang nyuruh transfer ke rekening pribadi, entah apapun modusnya ya, apapun modusnya, entah dia dari pegawai pajak ini ya atau apapun gitu, ini umum sih. Jadi mau semua dia modusnya apapun, kalau transfer ke rekening pribadi dan kita nggak kenal, ya itu berarti ada indikasi bahwasanya itu adalah penipuan. Itu sih mungkin. Oke, jadi itu ya Kak, kita nggak pernah pembayaran pajak itu nggak pernah ke rekening orang pribadi ataupun badan usaha. Nggak pernah. Mungkin mungkin kalau kita ya dari pegawai pajak ya itu kan banyak ya, ada yang pengawasan, ada bagian penyuluhan seperti saya dan Vivi, Kak Vivi ini, terus misalkan dari pemeriksaan juga. Mungkin itu yang terjadi. Mungkin kalau ada apa-apa pasti kita akan menyarankan untuk datang ya Kak ya. Untuk datang ke kantor. Jadi semua akan kita secara langsung ya. Ya, teman-teman ya kalau misalkan ketemu dengan pegawai pajak di luar kantor pun, kawan pajak kan juga bisa menanyakan nih surat tugas kita di luar gitu kan. Pasti kita ada surat tugas. Nah, itu kan resmi tuh gitu. Nah, takutnya nanti suatu saat ada yang kayak gitu kan. Sampai ke tahap harus ada yang survei gitu ya Kak, ada ngaku-ngakunya dari kantor orang pajak atau gimana. Pastiin
surat tugasnya. Betul. Terus sama kita selalu harus bawa name tag sih ya, biasanya itu atau tanda bisa pengenal. Yang penting Itu sih sih surat tugas pasti. ya. Kalau surat tugas itu pasti susah sih ya. Iya. Nah, jadi kalau penipu tuh mau punya surat tugas kayaknya susah deh ya, apa Kak ya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Kalau dari Resmi pegawai ya. pajak pasti diminta datang, paling mentok ya itu, ya harus datang kalau Harus misalkan datang, ada masalah harus apapun, konfirmasi. ada masalah ini pasti kita akan menyarankan untuk datang. Betul. Terus kalau misalnya memang wajib pajak mungkin sudah ada yang pernah dapat WA atau telepon, itu kalau misalnya mau di hold dulu terus dikonfirmasi ke kita juga boleh. Boleh. Kita kan juga tetap punya nomor WhatsApp yang resmi Oke, ya dan kayak. juga kalau misalkan nomor-nomor yang mencurigakan itu kembali menghubungi, nanti kawan pajak juga bisa melaporkan di pajak.go.id atau iya. di saluran resmi kita di 1500-200 atau Oke. kering pajak ya Kak Vivi ya. Betul. Nah, di situ kita bisa kasih tahu nomornya, nanti kita akan bantu untuk memblok nomor tersebut. Ya, jadi Nah, oke. ini saya sambil baca itunya. Apa pengumumannya ya? Betul. Sebentar. Nah, ini. Jadi selama kita ada nomor yang menghubungi seperti itu, kita bisa langsung dilaporkan ya betul, Kak ya. laporkan mana tadi? Via telepon bisa, via Bisa langsung email bisa. apa istilahnya dilaporkan nomornya, kemudian nanti nomor tersebut akan segera diblokir. Diblokir ya. Jadi itu bantuan dari DJP sendiri. Betul, ya kita Kak ya. ada bantuan seperti itu. Teman-teman bisa cek juga nomor tersebut sudah pernah menipu atau belum, itu juga bisa dicek ya. Ada daftarnya ya. Ada Kak, daftarnya berarti. juga. Jadi teman-teman pajak nanti tinggal cek di sosmed atau media sosial yang resmi dari kantor pusat DJP ya Kak Ari ya. Itu nanti ada daftar-daftar nomor-nomor yang sudah diproses untuk pemblokiran dari kantor pajak ya. Ini saya kan iseng ya Kak ya. Iya, Ternyata kenapa? ada juga yang modusnya ngasih aplikasi M-Pajak. Iya, kita kan dulu ada tuh M-Pajak ya. Betul Kak, aplikasi jadi dia M-Pajak. Aplikasi itu tulisannya M-Pajak, tapi ketika di-download bukan M-Pajak melainkan ya modus penipuan tadi. Dia bisa mengakses isinya takutnya bukan gitu. aplikasi tapi bukan. mungkin apa namanya virus atau semacam itu untuk bisa akses data di HP ya kayak. Betul. Jadi dia bentuknya seperti itu. Terus juga ada yang modusnya pengembalian pendahuluan atau pengembalian kelebihan pajak. Nah, disuruh bayar dulu baru nanti bisa dapat uang dan lain-lain. Kita juga belum tahu pasti, tapi ada yang modusnya seperti itu. Intinya tetap sih kita nggak pernah kita nggak pernah ngirim APK lah intinya gitu. Kita nggak pernah ngirim APK, surat-surat keputusan juga kita nggak pernah via email atau via WhatsApp. Surat tagihan. Sekarang mekanismenya kan suratnya secara resmi akan dikirim ya Kak ya. Harusnya dikirim ke alamat nanti insya Allah waktu Kortex kan kita lebih enak lagi ya. Nanti kita nggak usah nunggu surat tersebut sampai di alamat, rumah atau kantor. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke Korteksnya masing-masing yang sudah kita bahas kemarin di episode sebelumnya gitu ya. Jadi di Korteks kan kita sudah bisa mendapatkan surat-surat resmi dari kita. Nah, itu insya Allah nggak mungkin ada penipuan di situ ya. Ada penipuan karena langsung dari DJP ya Kak ya. Dari DJP. Nah, untuk kawan-kawan pajak mungkin yang ketinggalan episode Korteks nanti boleh di-scroll lagi terkait materi Korteks ya Kak ya. Betul. Oke, jadi kawan pajak terkait penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak ini, kami tetap menghimbau kawan pajak tetap lebih hati-hati apabila menerima email, SMS, WhatsApp maupun telepon yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau petugas-petugas dari kantor pajak. Gitu ya Kak Ari ya. Mungkin penanganan selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita harus segera memverifikasi ya. Memverifikasi antara NIK dan NPWP bagi yang belum di DJP online, karena itu penting. Insya Allah dari DJP juga akan membuat sistem keamanan yang terbaru yang istilahnya membuat data dari DJP ini lebih aman lagi lah insya Allah ya. Seperti itu. Jadi itu juga perlu dilakukan mungkin oleh kawan pajak yang mungkin belum verifikasi.
mungkin udah punya NPWP lama banget, nggak aktif, mau dipakai lagi, itu pasti kan belum verifikasi tuh. Nah, Betul, bisa diverifikasi jadi, dulu gitu kan. Nah, terus diperhatikan lagi, ini bahas ini ya, penanganan ya. Kalau misalkan Oh ada iya, seperti itu, oke. yang perlu kita perhatikan pertama, tidak pernah bayar lewat Yang tadi yang betul, atas nama orang pribadi atau betul. badan usaha ya Kak Arya. Emailnya Oke. juga diperhatikan kalau ada yang Indo DJP, DJP Indo, KPP, KPP ini.com itu kan nggak pernah gitu ya. Oke, Jadi oke. itu diperhatikan juga. Terus selanjutnya adalah segera melaporkan, itu sih mungkin yang harus dilakukan ketika ada modus penipuan. Yang penting langsung dikonfirmasi, bisa ke KPP, datang lebih bagus, tapi kalau jauh bisa chat aja atau chat di Instagram. Insya Allah juga kita pasti akan jawab ya Kak ya. Akun resmi pajak Minimal itu Bojonegoro, dulu. ya, Kak. Jadi kalau ada apa tuh namanya modus penipuan Mungkin dari sudah WA, terlanjur dapat ya, WA, sudah terlanjur dapat email gitu ya Kak. telepon gitu, screenshot aja, konfirmasi ke kita. Kita akan bantu, atau misalkan lagi jauh deketnya di KPP yang lain gitu, Iya, bisa betul. ke KPP terdekat atau langsung ke pusat ya, di Kering Pajak juga bisa, Langsung. 1.500 200. Nah nanti kalau sudah mengadukan, pasti teman-teman nanti nomor tersebut akan segera ditangani gitu ya. Intinya Dan itu juga bisa apa ya Kak, membantu kawan pajak lainnya supaya nomor tersebut udah nggak bisa lagi bertindak menipu ya, menipu atas namakan DJP. Gitu. Soalnya kok masih gitu, saya juga Masih ada, baru Kak. kemarin kok masih, oke lah kita harus bahas nih berarti. Nah, Iya, gitu. betul. Itu mungkin Kak Vivi ya, yang perlu kita perhatikan lagi ya kan pajak ya. Iya. Oke Kak Ari, mungkin sekian. Udah masuk Desember. Betul. Sudah persiapan nih. Oke, kita ingetin lagi di sini ya. Betul Kak, untuk lawan pajak jangan lupa untuk nanti tahun depan melaporkan SPT tahunannya SPT lagi ya Kak ya. tahunan. Disiapin mungkin laporan keuangannya, disiapin rekap penghasilannya, Betul, bukti potongnya. Iya betul. Oke. Terus mungkin Kak Ari ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Udah cukup sih Kak, intinya kalau ada apa-apa konfirmasi langsung gitu aja. Langsung konfirmasi ya Kak ya. Bisa ke Instagram, ke nomor WhatsApp helpdesk kita, helpdesk ya. Konsultasi kita bisa, itu insya Allah kita standby ya Kak ya. Oke, nanti mungkin bisa dikasih link sosmed resmi KPP Pratama Bojonegoro ya. Atau kalau kawan pajak mau cari sendiri di Instagram, ketik aja pajak Bojonegoro yang centang biru. Iya, ada centang birunya. Atau kalau misalnya mau WhatsApp di nomor WhatsApp 0822 3217 7064. Wah, hafal nih. Ini yang megang WhatsAppnya ini. Iya, mungkin cukup sekian kawan pajak untuk episode hari ini. Sekali lagi kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap phishing ya Kak, atau penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Semoga kawan pajak semoga episode kali ini bermanfaat bagi kawan pajak semua. Tetap semangat, tetap sehat menjalani kegiatan sehari-hari. Sampai bertemu di episode Lapak Mato selanjutnya.